kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom sahabat Morning Grace, semoga kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan setiap ketika kita melakukan aktivitas dimanapun kita berada. Mari kita melandasi kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih setiamu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar dan bertumbuh melalui firman-Mu. Maka dari itu, siapkanlah hati kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini teraplikasi di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman kita pada saat ini terdapat dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sahabat Morning Grace, mari sejenak kita membayangkan. Jika ketika kita memiliki kabar bahagia, siapa orang
pertama yang akan kita temui. Misalnya, kita diterima dalam perkuliahan yang kita impikan, naik jabatan, atau mungkin ada pasangan yang ketika memberikan sapaan dibalas oleh orang yang dia idamkan. Nah, kira-kira siapa yang pertama kali akan kita temui atau kita ceritai? Nah, sekarang bayangkan hal sebaliknya. Kalau kamu sedang merasa gagal, ditolak, atau hancur hati, siapa tempat pertama kamu ingin lari untuk bercerita? Kalau kita membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk menjawab 2 pertanyaan itu, mungkin ini waktunya kita membangun komunitas kecil yang bukan cuma tahu nama kamu, tapi tahu hatimu juga. Nah, sahabat Morning Grace, di ayat ini kita mengambil poin-poin yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata Tuhan mendesain kita, kehidupan setiap anak percayanya itu secara komunal. Tuhan tidak menciptakan kita untuk tumbuh dalam kesendirian. Bahkan sejak awal, Tuhan telah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam Kejadian 2 ayat 16. Nah, konteks ayat ini bukan cuma soal pasangan hidup, tetapi ini merupakan prinsip kehidupan setiap manusia. Manusia dibentuk untuk selalu bersama dengan orang lain, selalu terlibat dalam kebersamaan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah hidup sendiri. Sesekali dia pun mungkin bertapa untuk berdoa dan sebagainya. Tetapi hampir seluruh kehidupannya dia hidup dalam kelompok kecil bersama 12 muridnya. Dan di dalamnya tentunya ada tawa, ada konflik, pengkhianatan, kesembuhan, pelajaran, pengampunan, dan pertumbuhan. Persis seperti kelompok gereja yang ada di gereja ini. Nah, kemudian kelompok kecil menjadi tempat belajar hidup nyata. Kelompok kecil itu bukan hanya versi mini dari ibadah besar, ibadah yang terus kita ikuti setiap minggunya, tetapi ini tempat di mana kita bisa berkata untuk mengeluh akan setiap kehidupan kita. Ataupun ketika kita bergumul, menceritakan segala pergumulan yang telah kita hadapi, kita disambut dengan pelukan atau minimal teh hangat dan pendengaran yang tulus. Nah, sahabat Morning Grace, dalam gereja kita, di The Grace ini memiliki kelompok kecil, yaitu care group itu sendiri. Kita tidak harus selalu serius di dalamnya, tetapi tentunya dalam care group atau CG ini dibangun dan dibentuk dengan kemasan yang seru, bukan sekedar candaan yang receh atau permainan-permainan ice breaking, tapi justru lewat hal-hal kecil, seperti kita bersama-sama merayakan hari-hari khusus teman-teman kelompok kita, atau nonton film bersama-sama sambil ngemil micin mungkin, atau tidak, tiba-tiba kita menangis pada saat sharing yang udah mendalami banget, udah jujur banget. Nah, atau bahkan saling push untuk disiplin dalam setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam gereja. Hendaklah kita setiap orang dalam care group ini itu seperti miniatur kerajaan Allah. Tidak sempurna, tapi nyata. Tidak semua yang mengerti Alkitab, tapi semua mau belajar. Tidak semua cocok, tapi semua saling menanggung satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling membantu, menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita mungkin kuat sendiri, tapi kita akan lebih tahan lama kalau bersama. Kita bisa bertumbuh lewat khotbah, tapi kita disembuhkan lewat pelukan teman care group kita.
Kita bisa tahu tentang Tuhan lewat teori, tapi kita mengalami kasih-Nya lewat komunitas yang kita ikuti. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas setiap komunitas yang tercipta, yang ada di dalam gereja kami. Kiranya komunitas ini menjadi wadah tempat kami bertumbuh dan kami berkembang di dalam kehidupan kami di tengah-tengah komunitas. Kiranya kami dapat menjadi komunitas yang berdampak baik, pun kami juga menjadi komunitas yang aman untuk saling berbagi, untuk saling mendukung dan mensupport satu dengan yang lain. Tolonglah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang layak untuk menjadi pendengar bagi sesama kami. Amin.